Sebelum itu, Just Tech Review mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian yang telah mendukung dan para 164 subscriber di channel ini. Just Tech Review mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Oke, ayo kita lanjutkan ke penjelasannya. Berjarak lebih dari 4 tahun cahaya dari bumi, yang terletak di sistem bintang Alpha Centauri, terdapat planet Polyphemus yang memiliki lebih dari satu satelit alami, yaitu bulan. Dan salah satu bulan raksasanya yang mengorbit padanya bernama Pandora. Jadi Pandora ini bukanlah sebuah planet melainkan sebuah bulan yang mengorbit pada planet Polyphemus. Hal ini sama seperti planet Saturnus yang ada di sistem tata surya kita yang memiliki 53 satelit atau bulan. Tetapi Pandora sangat berbeda dengan bulan yang kita ketahui. Bulan ini mirip dengan bumi, ia memiliki kehidupan di permukaannya yang kaya akan flora dan fauna asing. Dan satu-satunya tempat yang diketahui mengandung unobtainium. This is why we're here. Unobtainium. Because this little gray rock sells for 20 million a kilo. Apa itu unobtainium? Unobtainium adalah senyawa tanah yang langka dan sangat berharga ditemukan di eksobulan Pandora yang terbentuk secara vulkanik setelah ditemukan oleh para ilmuwan di masa depan, dan untuk sekarang unsur ini masih belum diketahui. Unobtainium merupakan superkonduktor bersuhu ruang dan stabil. Material ini memiliki sifat unik yang memungkinkan melayang secara spontan di dalam medan magnet. Material ini dan superkonduktornya merevolusi berbagai industri di bumi. Jadi unobtainium ini bisa dikatakan adalah semacam mineral atau sejenisnya ya guys. Dan unobtainium ini menjadi solusi dari krisis energi di bumi pada film Avatar ini guys. Dari yang sudah diketahui, mereka menemukan unsur unobtainium yang kaya di bulan Pandora. Maka mereka menciptakan pesawat jelajah angkasa antar bintang pertama yang memiliki mesin dengan sistem propulsi, dan pada tahun 2084 misi pertama ke Pandora dimulai. Misi ini untuk menambang unobtainium di Pandora. Misi ini didanai dan dimiliki oleh perusahaan bernama RDAE. Selama 77 tahun sejak misi pertama, RDAE berhasil beberapa kali menambang unobtainium dan mengirimkannya ke bumi. Tapi di sini ada sedikit masalah, yaitu perjalanan pengangkutan unobtainium menjadi agak lama. Karena kapal antariksa pertama ini belum mempunyai akselerasi yang cukup cepat. Jadi agar rute kargo ini bisa ekonomis dan cepat sehingga investor bisa mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama, diperlukan kendaraan dengan mesin sistem propulsi yang mampu menghasilkan daya dorong dan efisien yang lebih tinggi. Dan karena hal ini juga RDAE memutuskan menciptakan kendaraan antar bintang baru, yang lebih efisien daripada kapal antariksa sebelumnya. Dengan menambahkan unsur unobtainium dalam pembuatan ISV yang baru, berguna sebagai medan magnet, bobot dan ukuran ISV yang baru juga memiliki ukuran yang lebih kecil dari sebelumnya. Ada sekitar 12 kapal ISV yang dimiliki oleh RDAE. ISV baru ini memiliki panjang sekitar 1,6 km, lebih pendek dari ISV pertama yang memiliki panjang 4 km. Armada ISV baru ini terus melakukan perjalanan bolak-balik antara bumi dan Pandora untuk memfasilitasi pengangkutan unobtainium. Lalu bagaimana cara ISV dapat bergerak ke Pandora? Dan butuh waktu berapa lama untuk sampai ke sana? Dengan perbandingan menggunakan waktu di bumi, ISV membutuhkan waktu 6,75 tahun untuk mencapai Pandora, atau sekitar 6 tahun 7 bulan dan 22 hari. Untuk sistem dan pelaksanaan penerbangan ISV, pertama, layar laser raksasa yang tersimpan di dalam tabung khusus, yang layar ini berdiameter 16 km akan dibentangkan untuk menerima tembakan foton dari bumi. Di bumi di pangkalan penerbangan stasiun RDAE terdapat mesin penembak laser, yang laser ini menembakkan butiran-butiran foton yang padat keluar angkasa. Layar karbon ini berguna untuk menahan tembakan foton-foton ini dari bumi. Foton yang tidak bermassa ini memberikan momentum dan dorongan pada layar, sehingga hal ini dimaksudkan untuk mempercepat fase keberangkatan ISV dari bumi. Dalam fase ini dibantu juga dengan dorongan plasma dari mesin materi antimateri. Momentum dari tembakan foton ini digunakan untuk berakselerasi selama 0,46 tahun atau 5,5 bulan, hingga kecepatan jelajah mencapai 210.000 km per detik, atau 70% kecepatan cahaya. Layar ini dan tali temalinya dilapis 99,99999% bahan reflektif untuk memaksimalkan daya dorong dan mengurangi pemanasan dari laser. Setelah mencapai kecepatan yang diinginkan, layar secara otomatis diambil, dilipat dan disimpan kembali ke dalam tabung. Dan pelindung cermin melindungi bagian kapal dari pancaran tembakan sinar laser foton yang kuat. Bagian kedua dari sistem ini adalah sepasang mesin materi antimateri, yang menggunakan unobtainium untuk menghasilkan medan magnet luar biasa yang diperlukan, untuk menampung dan mengarahkan energi dari pemusnahan materi antimateri. Energi ini kemudian ditingkatkan dengan menyuntikkan hidrogen langsung ke nozzle, menciptakan sepasang gumpalan plasma superpanas yang panjangnya bisa mencapai 30 km. Hal ini mengharuskan mesin dimiringkan sedikit beberapa derajat keluar untuk memastikan plasma dari mesin tidak langsung menguapkan pelindung kaca di belakangnya, dan juga tidak merusak pelindung thermal reflektif pada bagian-bagian penting. Di saat telah mencapai setengah perjalanan, seluruh tubuh pesawat kemudian berbalik dan memasang cermin pelindung. Cermin ini terdiri dari 4 lapisan yang dipisahkan dan digerakkan oleh beberapa pendorong kecil, untuk diletakkan menjauh beberapa ribu kilometer di depan ISV.
Cermin ini bertindak sebagai pelindung puing, yang mana melindungi kapal dari butiran debu antar bintang, selama fase penerbangan sepanjang 5,83 tahun atau beberapa bulan sebelum mencapai orbit Pandora. Pada akhir fase perjalanan cermin perisai ini akan bergabung kembali dengan kapal. Lalu mesin materi-antimateri dinyalakan untuk memperlambat ISV selama 5,5 bulan ke orbit Pandora. Radiasi dalam jumlah besar juga dihasilkan oleh mesin materi-antimateri ini, sehingga memerlukan cara dan solusi untuk melindungi awak penumpang dan kargo. Karena intensitas radiasi menurun dengan cepat seiring bertambahnya jarak, dan karena pesawat ruang angkasa perlu menjaga massa serendah mungkin, maka di bagian muatan ditempatkan beberapa ratus meter dari mesin. Agar sesuai dengan kondisi ini, digunakan struktur kerangka penarik ringan yang memanjang di belakang mesin, dengan menaruh bagian muatan digantung di ujungnya. Untuk muatan yang ditempatkan paling jauh dari mesin adalah sepasang modul kru yang dipasang pada poros yang panjang dan berputar untuk menghasilkan gravitasi buatan. Di saat sebelum dalam perjalanan, poros ini akan terlipat rata di sepanjang rangka. Muatan di bagian tengah adalah rangka dengan 3 modul tempat tinggal yang berisi 200 penumpang, yang terdiri dari ilmuwan, pekerja, beberapa prajurit, para petinggi dan pemimpin operasi Pandora. Yang keadaan semuanya dalam kondisi cryosleep. Jika ada penumpang yang gagal melakukan cryosleep dalam perjalanan, mereka akan disuntik mati sebelum bangun, karena kapasitas pendukung kehidupan primer atau persediaan makanan tidak cukup untuk menopang kebutuhan selama perjalanan 6 tahun tanpa kondisi cryosleep. Di muatan ketiga, terdapat modul docking untuk sepasang pesawat ulang-alik Valkyrie, yang digunakan untuk memindahkan awak dan kargo antara Pandora dan ISV. Beberapa peralatan komunikasi juga dipasang di sini. Untuk muatan yang paling dekat dengan mesin, adalah kontainer-kontainer kargo, yang ditumpuk dan disusun mengelilingi rangka penarik. Dari perjalanannya dari bumi ke Pandora, ISV akan membawa sekitar 200 penumpang dan kargo, yang mana kargo-kargo ini berisi beberapa komponen-komponen untuk mesin printer 3D, yaitu mesin pembuat objek universal. Printer 3D raksasa ini memungkinkan pembuatan item di Pandora, yang terlalu besar untuk dikirim langsung dari bumi, seperti kendaraan ekskavator pengeruk tanah, truk sampah, helikopter, bulldozer, dan membuat semua yang diperlukan untuk proses penambangan dan misi di Pandora. Di dalam kargo tersebut juga terdapat barang-barang yang sangat kompleks yang tidak dapat dibuat di lokasi, seperti prosesor-prosesor komputer terbaru, perangkat pendukung mesin proyektor, sejumlah bahan-bahan kimia, obat-obatan, perlengkapan peralatan medis, modul data berisi desain peralatan yang akan dibangun, mesin-mesin hologram 3 dimensi untuk pemetaan atau barang elektronik lainnya, sepasang pesawat Valkyrie, beberapa tangki amino dengan avatar yang berkembang di dalamnya. ISV tersebut akan terus mengorbit dan tinggal di sana selama 1 tahun. Dan untuk penjelasan ini, ditujukan untuk tipe ISV yang tidak dapat memasuki atmosfer Pandora. Dikarenakan hal ini, tidak memungkinkan dengan desainnya yang memiliki modul kru dan komponen-komponen pengangkut kargo. Tetapi, untuk tipe ISV yang lain, mereka memiliki kemampuan dapat memasuki atmosfer Pandora. ISV jenis ini akan turun melambat dengan kemampuan semburan plasmanya, dan melayang beberapa kilometer di atas tanah, dengan tujuan mengirim langsung muatan besar yang berisi seluruh personel, kendaraan dan peralatan untuk mendarat langsung di dataran Pandora. Setelah menaruh muatannya di dataran Pandora, ISV akan langsung kembali ke orbit Pandora dan mengorbit di sana selama 1 tahun sebelum kembali ke bumi. Dan seluruh personel RDA yang telah mendarat langsung di Pandora, mereka dan peralatannya akan langsung membersihkan area sekitar untuk proses pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Untuk perjalanan ISV kembali ke bumi, rencana penerbangan tetap sama, seperti dari bumi ke Pandora, tetapi hal ini tidak melibatkan layar laser dan penembak laser foton. Mesin materi-antimateri akan langsung dihidupkan dan menyemburkan plasma selama 0,46 tahun atau 5,5 bulan, hingga ISV berakselerasi pada 70% kecepatan cahaya. Di saat telah mencapai kecepatan yang diinginkan, ISV akan membalik posisi dan perisai kaca kembali dipasang sepanjang beberapa ribu kilometer. Dalam perjalanannya, ISV juga membutuhkan waktu 5,83 tahun perjalanan kembali ke bumi. Setelah mencapai jarak tertentu sebelum ke bumi, perisai kaca diambil kembali dan layar laser dibentangkan untuk menerima tembakan foton dari bumi. Hal ini untuk memperlambat laju ISV selama 5,5 bulan sebelum masuk ke orbit bumi. Untuk muatan yang dibawa ISV dalam perjalanan kembali ke bumi, muatannya terdiri dari, sebagian besar adalah unobtainium, yang mana unobtainium ini sudah dimurnikan atau sudah diolah dan diprioritaskan di atas segalanya. Lalu unobtainium dipindahkan dengan hati-hati di bumi dan dijual untuk kebutuhan energi dan lainnya. Dan juga ISV membawa kargo lain seperti modul-modul data yang berisi struktur molekul senyawa organik Pandora untuk disintesis di bumi, ratusan lusin amrita dalam tabung yang memiliki nilai yang sangat mahal yang diperoleh dari perburuan Tulkun di Pandora, beberapa disk penyimpanan ingatan atau salinan pikiran, dari beberapa kru atau prajurit yang disiapkan untuk diunggah ke tubuh baru atau tubuh rekombinan, beberapa artefak suku Na'vi berukuran kecil untuk dijual kepada kolektor-kolektor kaya, dan juga membawa penumpang dalam jumlah terbatas. Karena masa kargo diprioritaskan untuk unobtainium, hanya pekerja,
ilmuwan dan prajurit yang mereka telah menyelesaikan tugas-tugasnya di Pandora yang diizinkan kembali ke bumi. Setelah kita tahu bagaimana sistem kerja kapal antar bintang ini bekerja, kita bisa tahu bahwa ilmu fisika bisa memberikan kita dampak yang sangat besar dalam kehidupan. Walaupun kendaraan ISV ini adalah fiksi atau tidak nyata, tetapi memberikan gambaran yang jelas atasan usaha manusia untuk mencari sumber daya. Meskipun begitu, desainnya tetap menjadi salah satu pesawat ruang angkasa fiksi paling realistis dalam fiksi ilmiah populer, yang desainnya mewakili puncak teknologi manusia. ISV Venture Star memiliki akselerasi dan efisiensi yang luar biasa menjadikannya transportasi antar bintang untuk pengangkutan unobtainium menjadi ekonomis. Pemahaman terhadap transportasi kargo ini, meskipun merupakan optimalisasi yang tepat untuk pesawat antar bintang, namun menimbulkan resiko bagi orang-orang yang diangkutnya. Detail ini menunjukkan banyak aspek dari keseluruhan tujuan kolonialisme dan eksploitasi yang merajalela pada Pandora yang ada di dalam film Avatar. Oke guys, gimana menurut kalian penjelasan Just Tech Review kali ini? Saya harap kalian bisa paham apa yang Just Tech Review sampaikan kepada kalian. Just Tech Review minta maaf jika penjelasan kali ini masih memiliki kekurangan atau menimbulkan pertanyaan baru pada kalian guys. Karena Just Tech Review hanya mendapatkan informasi dari sumber yang terbatas. Dan juga Just Tech Review memasukkan beberapa aspek dari pemikiran Just Tech Review sendiri. Jika kalian memiliki pertanyaan tentang penjelasan kali ini, masukkan saja pertanyaan kalian di kolom komentar ya guys. Di sana kita akan diskusikan sama-sama oke. Baik guys, sekian dulu dari Just Tech Review. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ya guys. Terima kasih buat kalian semua yang mendukung channel ini dan para subscriber Just Tech Review. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Simplify.